Nissan Kicks e-Power, mobil yang sejatinya di Indonesia ini adalah dianggap sebagai pengganti tidak langsung dari Nissan Juke yang terkenal dengan Nissannya yang menyeleneh itu back in 2011. Nah, bagaimana Nissan Kicks e-Power ini perform di kota kelahiran saya, yakni Pekanbaru. Bicara soal desain depan, Nissan Kicks e-Power ini sudah menggunakan bahasa desain V-Motion ala Nissan, sehingga kalau dari depan dia ternyata seperti huruf V dengan grill dan logo Nissan. Depannya itu lampunya itu ya, terutama lampu depannya sudah menggunakan LED, dan di dalamnya ada detail emboss Kicks di dalamnya. Lampu fog pun juga sudah menggunakan LED, dan di balik logo Nissan yang sudah di cover full oleh plastik itu, dia sudah memiliki kemampuan yang sangat bisa dibilang dibutuhkan Indonesia saat ini, yakni Intelligent Cruise Control. Dari bagian samping, yang membuat Nissan Kicks e-Power ini terkesan cukup milenial adalah kombinasi warna two-tone-nya. Warna bodi yang biasa bisa pilih warna putih, warna orange, atau hitam di dalamnya, atau apapun itu sesuai selera Anda, dengan warna hitam di atasnya. Tapi tidak ada sunroof pastinya. Garis dan potongan desainnya itu sebenarnya biasa saja, bukan yang lebay amat, yang futuristis, yang pengen show off gitu kalau gua adalah masa depan gitu. Dia berusaha untuk terlihat low profile seperti mobil-mobil internal combustion pada umumnya. Dan untuk bicara desain peleknya sendiri, dia sudah two-tone, desainnya pun cukup menyambung dan korelatif atau berhubungan dengan desainnya. Perpaduannya cukup tepat. Bannya kebetulan menggunakan ukuran 17 inci. Ban yang dipakai waktu itu adalah Dunlop NSF. Di bagian belakang Nissan Kicks e-Power inilah yang menjadi perdebatan, karena ada yang menyukai desainnya, ada yang enggak. Oke, untuk yang bagian belakang, lampunya dia sudah menggunakan LED, begitu juga dengan lampu mundurnya. Lampu sen pun juga demikian. Yang belakang ini yang sebenarnya unik adalah lampu mundur, karena dia bukan lampu mundur yang biasa pada umumnya. Karena sebenarnya lampu mundur ini berbunyi. Seperti apa bunyinya? Ini dia. Lanjut, dia di bagian bumpernya itu dia sudah ada muffler yang sewarna dengan bodi. Dia ditemani dengan 4 sensor parkir. Ada knalpotnya yang di bawah, karena seperti yang saya bilang dari sebelumnya, mobil ini adalah serial hybrid, jadi dia kayak semacam mengeluarkan panas dan dihasilkan dari mesin gensetnya itu sendiri. Di bagian belakang bumpernya itu dia sudah ada muffler sewarna bodi dengan knalpot warna bodi juga ya, warna putih. Dia berjumlah 4, dan ketika dibuka bagasinya, dia termasuk cukup luas. Apabila itu kurang cukup, Anda bisa lipat lagi bangku baris kedua sehingga Anda mendapatkan space yang lebih banyak lagi. Interiornya, desainnya bukan yang paling wah. Material pun juga demikian. Dia memang sudah memakai kulit, tapi bukan kayak kulit yang paling premium atau wah gitu. Setidaknya dia cukup comfy dan terkesan tidak begitu murahan amat. Pengaturan joknya termasuk ergonomis, walaupun dia hanya menggunakan pengaturan manual, bukan elektronik. Steeringnya unik. Selain sudah tilt dan teleskopik, desain bawahnya dia flat bottom, something yang menurut kami adalah sangat rare di kelasnya, dan juga sudah dilapisi kulit. Apabila Anda terasa gabut di jalan dan ingin neken-neken sesuatu di setir, tenang saja. Dia sudah ditemani berbagai tombol seperti menu display, multimedia, dan juga settingan cruise control yang intelijen itu. Speedometernya dia bercampur antara layar TFT dengan speedometer. Untuk layar TFT dia terletak di kiri, speedometer di kanan. Yang di layar TFT dia punya banyak fungsi dan juga menu-menu pendukung mobil seperti secure blind spot, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan security dan safety. Energy flow yang bisa memantau pergerakan energi dari genset, dari baterai, dan dari motor listrik itu sendiri. Dan juga untuk sebagai eco indikator Anda, seberapa banyak baterai yang Anda pakai tenaganya, dan ketika Anda ngerem, bakalan ada juga display di bawahnya berapa banyak kinetic energi yang terbuang.
Hal pertama yang saya notice ketika mengemudi Nissan Kicks e-Power ini adalah visibilitas yang sangat commanding ala SUV. Dia timbang tinggi, namun nggak bisa dibilang tinggi-tinggi amat seperti SUV yang lebih besar secara size dibandingkan Kicks ini. Visibilitas depan, samping, dan belakang itu termasuk bagus. Size dari spionnya sendiri sebenarnya termasuk standar. Besar banget tidak, kecil banget pun tidak. Tapi dia sudah cukup memberikan kita referensi visual yang normal dan juga positioningnya spot on. Steeringnya ini dia termasuk enteng, sangat memudahkan dalam perkotaan, cocok untuk kaum hawa pastinya. Untuk feelingnya sendiri dia benar-benar enteng dan hampir sedikit feedback yang diterima dari steeringnya. Namun gua jujur suka banget sama flat bottom yang di bawahnya, dan feeling menekan button yang ada di setir itu cukup bagus dan tidak terkesan murahan sama sekali. Handlingnya cukup bagus untuk mobil seukurannya. Chassis-nya termasuk cukup bagus. Kenyamanannya sebenarnya termasuk B aja, karena suspensinya dia lebih ke arah stiff over soft. Jadi bisa dibilang nyaman banget enggak, tapi bisa dibilang keras banget itu enggak gitu loh. Mungkin bagi mereka atau kalian yang suka berkendara dengan Nissan atau sudah punya pengalaman dengan Nissan, ini mungkin agak sedikit shock sih, karena emang Nissan tuh emang suspensinya identik dengan comfy. Brakingnya sendiri termasuk cukup bagus dan ada feelingnya. Dia bisa ditakar dan tentunya nggak digital. Kalian tahu lah siapa tuh merek siapa yang remnya dikenal dengan rem digital. Nah, ketika saya mencoba powernya, barulah di sini ketahuan kalau ini mobil adalah mobil hybrid. Lebih tepatnya serial hybrid. Ketika dibejek to the max, suara gensetnya yang dari mesin 3 silinder tuh masuk. Namun untuk merasakan akselerasi nendang ala EV, sebenarnya nggak perlu sampai segitunya lah, nggak sampai bejek to the max. Cukup injak seperempat atau mungkin paling dalam tuh setengah pedal aja, langsung motor listriknya kick in dan memberikan ada sensasi ala electric vehicle, dan itulah yang membuatnya terasa fun. Hal-hal lainnya yang saya perhatikan dari mobil ini adalah ketika energi kinetik itu terbuang, dia dikumpulkan kembali supaya energi yang terbuang itu tidak sia-sia, dan itu bisa dipantau melalui via power flow, terutama ketika kita braking. Kalau bicara peredam, dia cukup baik. Yang lumayan terasa sih dari kurangnya peredam ini adalah roadness-nya. Namun itu pun masih terasa normal dan gak yang bikin rese dan harus sampai berteriak ketika harus mengobrol di mobil. Sisanya dia berkinerja dengan cukup baik. Overall, ini adalah pengalaman yang mengasihkan untuk membawa mobil EV Uni ini di Pekanbaru. Nissan bisa dibilang berhasil memberikan solusi untuk kita yang pengen berkendara full EV, namun tetap dengan kepraktisan ala mobil internal combustion. Tanpa perlu khawatir soal masalah ngecas, harus berapa wattnya atau semacamnya, dan juga untuk kita yang pastinya masih belum yakin dengan infrastruktur EV ini. Ini video masih sangat pemula. Apabila ada ingin Anda sampaikan untuk membuat video ini better, monggo silahkan komen di bawah. Let's have a chat apabila ada yang ingin disampaikan. Let me know in the comment section, and thank you for watching.